Shalom, selamat malam Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai untuk mengikuti ibadah kategorial pada malam hari ini. Dan kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang begitu setia menaungi setiap kehidupan kami dengan anugerah Tuhan. Biar setiap hidup kami boleh bersyukur kepada Tuhan melalui pujian dan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari saya mengajak jemaat-jemaat yang ada di rumah saat ini untuk kita menaikkan pujian.
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur bila kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kepemimpinan dari Nehemia. Kita tahu bahwa Nehemia ini seorang pemimpin yang baik. Oleh karena itu, patut kita belajar dari kepemimpinan apa yang dia lakukan ketika ada masalah. Kita akan baca Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke 13. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-13. Akan saya bacakan. Nehemia pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-13. Akan saya bacakan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Ada juga yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Ayat 5, sekarang walaupun kami saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu wadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha mendapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. 9. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Ku kebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebaskan menjadi hampa. Dan seluruh jemaat berkata, amin, lalu memuji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang kelima, kita tahu bahwa ada satu keluhan yang diterima oleh oleh Nehemia. Kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 4, Nehemia ini mengadakan sebuah pekerjaan yang besar, yaitu membangun tembok. Nah, ketika membangun tembok, mereka mendapat
tentangan, mereka dapat gangguan dari pihak lain. Ternyata ketika kita baca ayat 5, ternyata ada hal yang juga tidak kalah seriusnya dengan gangguan pembangunan tembok itu. Dari sini Nehemia melakukan satu tindakan, dan dari tindakan ini kita belajar bagaimana seorang anak Tuhan atau seorang pemimpin harus bersikap. Yang pertama adalah Nehemia ini mendengar keluhan yang dipimpinnya. Kita tahu bahwa rakyatnya, kalau kita baca ayat 1 sampai yang ke-5, itu mereka ada beberapa golongan, mereka sedang mengalami kesulitan hidup. Ketika mereka menghadapi kesulitan hidup, mereka meminta bantuan, mereka meminjam uang kepada saudara-saudara mereka yang kaya. Tetapi masalahnya adalah bantuan itu bukan hanya sekedar bantuan saja. Kalau kita baca ayat 1 sampai yang ke-5, itu kita menemukan bahwa saudara-saudara bangsa Yahudi yang kaya itu ternyata juga membungakan dari pinjaman itu, dan juga merampas, mereka menggadaikan kebunnya, mereka menggadaikan apapun yang mereka miliki, bahkan anak-anaknya menjadi budak oleh bangsanya sendiri. Dan itu terdengar oleh Nehemia. Kalau kita baca, maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Nehemia ini mendengar bahwa ada sesuatu hal yang juga yang serius yang harus diselesaikan. Jadi Nehemia ini adalah seorang pemimpin yang mendengar keluhan-keluhan, mendengar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau kita belajar di sini bahwa seorang pemimpin seharusnya mendengar setiap keluhan yang dipimpinnya, setiap keluhan yang orang-orang yang ada di bawahnya. Nehemia mendengar apa yang menjadi keluhannya. Tidak hanya mendengar, Nehemia juga bertindak. Kalau kita baca semua satu perikop ini dari ayat 1 sampai yang ke 13, kita mendapati bahwa Nehemia itu tidak hanya sekedar mendengar, tetapi Nehemia juga beraksi, melakukan satu aksi bagaimana memulihkan bangsa ini. Kita tahu bahwa peristiwa ini sangat memalukan dan menjadi sesuatu yang celah kalau tidak diselesaikan. Kalau kita baca tadi, itu kalau ada saudara Yahudi, orang-orang Yahudi itu tergadaikan oleh bangsa-bangsa lain, sedapat mungkin orang Yahudi ini menolong sesamanya, membebaskan sesamanya dari bangsa lain. Lah, kenapa kok sesamanya itu juga bersikap seperti bangsa-bangsa lain? Jadi Nehemia ini mendengar apa yang terjadi, mendengar setiap keluhan yang dipimpinnya. Jadi pelajaran pertama adalah setiap seorang pemimpin seharusnya mendengar keluhan dari yang dipimpinnya. Yang kedua, kalau kita baca Nehemia tetap pasal 5, kalau kita baca ayat 6 dan 7. Ayat 6 dulu ya. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Respon dari Nehemia ketika mendengar kejadian di masyarakat itu, ayat 6 dikatakan, maka sangat marahlah aku. Aku ini Nehemia. Kalau kita baca 7 dikatakan, setelah berpikir masak-masak. Jadi ayat 6 itu Nehemia bereaksi marah. Tapi ayat 7 itu Nehemia berkata, setelah berpikir masak-masak. Berpikir masak-masak itu
dalam terjemahan dikatakan, aku berkonsultasi dengan diriku. Jadi aku merenungkan. Jadi ketika Nehemia marah terhadap peristiwa itu, Nehemia tidak langsung beraksi, tetapi dia berpikir masa-masa, dia merenungkan apa yang menjadi langkahnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa Nehemia seorang pemimpin itu mampu mengendalikan amarahnya. Padahal kalau kita bandingkan di Amsal Amsal 19 ayat 12. Kan kita buka sebentar ya. Amsal 19 ayat yang ke-12 dikatakan, Amsal 19 ayat 12, kemarahan raja adalah seperti raungan singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Amsal dikatakan kemarahan seorang raja, seorang pimpinan itu seperti singa yang mengaum, mengerikan, mendatangkan satu kegentaran. Kalau kita bandingkan Nehemia, ketika Nehemia marah dengan itu, dia tidak langsung bertindak dalam kemarahannya. Dia memilih untuk berdiam diri dulu, berpikir masa-masa apa yang akan aku lakukan. Jadi Nehemia itu dalam kepemimpinannya dia mampu mengendalikan amarahnya. Dia mampu mengendalikan amarahnya. Dalam amarahnya dia bisa bertindak sebijaksana mungkin, tetapi dalam situasi yang marah. Kalau kita bertanya bahwa apakah Alkitab itu melarang seseorang itu marah, saya katakan tidak. Tuhan sendiri pun pernah marah. Kalau kita buka di Perjanjian Lama, maka kata murka, kata marah itu sering dipakai, sering muncul, dan bahkan Allah sendiri berkata, aku murka. Oleh karena itu kita mendengar bahwa orang Israel itu dibuang oleh Tuhan, dibiarkan tertawan oleh bangsa-bangsa, karena Tuhan itu murka, Tuhan itu marah karena tidak kesetiaan. Di sini kita bisa belajar bahwa Alkitab tidak melarang seseorang itu marah. Hanya memang Alkitab memberi batasan, jangan sampai berlarut-larut. Kalau dalam istilah Alkitab dikatakan sampai matahari terbenam. Jadi marah itu tidak ada masalah, tetapi ada batasnya. Sampai kapan kita marah? Dan yang kedua, mengapa marah? Kalau di Alkitab Tuhan marah karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Yesus pernah marah karena bait Allah itu dijadikan seperti pasar. Memang kalau kita telaah lebih lanjut, bait Allah itu dijadikan pasar untuk memudahkan orang-orang itu mempersembahkan korban. Mereka dari rumah ke bait Allah tidak membawa apa-apa, langsung beli binatang untuk dipersembahkan. Belum lagi mereka harus menukarkan uang untuk membayar biaya bait Allah. Sebenarnya praktis, mudah, tetapi Yesus melihat bukan kepraktisannya, tetapi lebih kepada bait Allah sudah berubah fungsi. Orang di situ bukan untuk beribadah, tetapi lebih kepada berdagang. Oleh karena itu Yesus marah. Di situ dia membalikkan segala hal yang ada di bait Allah. Kursi-kursi penukar uang dibalikkan, binatang-binatang korban dilepaskan semuanya. Itu adalah ekspresi bahwa Tuhan itu marah karena bait Allah berubah fungsi. Jadi Alkitab tidak pernah melarang seseorang itu marah. Tergantung pertama ada batasnya, dan yang kedua subjek kemarahannya. Kenapa Anda marah? Kenapa Anda marah? Apakah marah karena ketidakadilan? Itu juga harus direnungkan. Nah, kita kembali ke Nehemia. Nehemia adalah seorang pemimpin yang mampu mengendalikan amarahnya. Dalam ilmu psikologi
seseorang yang ketika terlalu emosi seharusnya tidak boleh membuat sebuah keputusan, karena pada waktu itu emosi manusia sedang labil. Ketika marah mengambil satu keputusan, maka yang ada adalah nyesal. Nehemia mampu mengendalikan amarahnya, padahal Nehemia adalah seorang pemimpin. Bisa Anda bayangkan kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan dan bos Anda marah-marah, bisa dibayangkan seperti itu. Nehemia mampu meredam. Ayat 6 dikatakan, sangat marahlah aku. Ayat 7, setelah berpikir masak-masak. Saya tekankan kembali bahwa Nehemia adalah satu pemimpin yang sanggup menahan amarahnya pada saat dia memimpin. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah kalau kita baca ayat 7 dan 9. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Ayat 9 akan saya bacakan. Kataku, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cecaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Di samping Nehemia adalah seorang pemimpin yang mendengar keluhan dari orang dipimpinnya, Nehemia juga bisa menahan amarahnya ketika dia memimpin. Yang ketiga adalah Nehemia itu adalah seorang pemimpin yang berani bertindak. Oleh karena itu, Nehemia ketika melihat bahwa ada ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu ditegur oleh Nehemia. Mereka berkata bahwa kamu tidak patut yang kamu lakukan. Kita itu berusaha membebaskan orang yang tergadaikan oleh bangsa lain, tetapi kamu berbuat sama seperti bangsa-bangsa lain. Dan itu dilakukan oleh para penguasa, oleh para orang-orang yang katakanlah orang-orang terpandang pada waktu itu. Dan Nehemia berkata dengan keras bahwa tindakanmu tidak patut. Seorang pemimpin yang sangat berani sekali menyatakan bahwa ini benar, ini salah kepada siapapun juga. Nehemia dengan berani berkata bahwa kamu salah, tidak peduli siapapun juga. Nehemia membela orang yang tertindas. Kalau dipikir-pikir bahwa ketika mereka tertindas, untungnya apa Nehemia? Mereka bisa memberikan apa? Tidak memberikan apa-apa. Tetapi Nehemia berani mengatakan sebuah kebenaran bahwa itu tidak patut dan harus berubah dan harus dikembalikan. Apa yang digadaikan harus dikembalikan, hutang-hutang mereka harus dihapuskan. Nehemia berani menempatkan seseorang yang salah di posisi yang salah, seseorang yang benar di posisi yang benar. Kadang-kadang yang kita temui adalah yang salah kita bela, yang benar kita lawan. Kalau kita melihat peristiwa penyaliban Yesus, sebenarnya Yesus itu tidak perlu disalib, tidak bisa disalib. Karena apa? Karena tidak terbukti kesalahannya. Tidak terbukti kesalahannya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuduhan apa yang dilakukan yang dia berhadapan oleh Yesus? Semuanya tidak terbukti. Pilatus dalam pembelanya menghadapkan ini Yesus yang kamu anggap bersalah dan ini penjahat, Barabas, seorang penjahat. Dalam tradisi harus aku bebaskan. Mana yang aku bebaskan? Siapa yang dibebaskan? Kita tahu semua. Barabas yang dibebaskan. Yesus yang dihukum.
Bukankah itu yang berlaku di dalam masyarakat? Justru yang benar disudutkan sampai bagaimana caranya yang benar ini jadi salah, yang salah jadi benar. Bagaimana caranya supaya yang salah ini dibela atau yang benar ini dipersalahkan. Nah, Nehemia tidak seperti itu. Nehemia itu berani mengatakan bahwa kamu salah, salah, kamu benar, benar. Dan Nehemia berani berkata, benar. Kadang-kadang kita itu jengkel dengan orang-orang seperti ini. Yang berani mengatakan bahwa kamu salah, yang berani membela kebenaran. Tidak peduli siapapun juga. Nehemia adalah seorang figur pemimpin yang berani mengatakan kamu salah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, Nehemia itu mendengar setiap keluhan dari yang dipimpinnya. Dan yang kedua, Nehemia itu mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga adalah Nehemia itu berani mengatakan kebenaran. Biarlah pelajaran dari Nehemia ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami sudah belajar dari kepemimpinan Nehemia, ajar kami untuk mendengar, menjadi pemimpin yang mendengar setiap keluhan yang kami pimpin. Ajar kami Tuhan untuk menahan setiap amarah yang kami rasakan, dan ajar kami Tuhan untuk berani berkata benar. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami dan memberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.